Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ali Imran MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul yaitu Analisis Sosiolinguistik Perluasan Makna Kata Sapaan Daeng dalam Bahasa Makassar. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bagian A latar belakang. Bahasa adalah sesuatu yang dinamis, selalu tumbuh dan berkembang. Bahasa seringkali mengalami perubahan dan bisa tenggelam serta dibawa mati oleh para penuturnya. Menurut Khair, perubahan makna disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Yang keempat, asosiasi. Yang kelima yaitu pertukaran tanggapan indera. Dan keenam, perbedaan tanggapan. Ketujuh, penyingkatan. 8, proses gramatikal. Dan kesembilan, pengembangan istilah. Perluasan makna kata adalah gejala pada kata yang pada awalnya hanya punya satu makna menjadi memiliki beberapa makna. Dengan demikian, perubahan makna kata menunjukkan perubahan budaya penggunaannya. Demikian juga makna kata sapaan Daeng di Kota Makassar. Dewasa ini, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Makassar, penggunaan sapaan atau sebutan Daeng acap ditujukan kepada para pengayuh becak, pedagang sayur keliling, dan para pelaku ekonomi menengah ke bawah, dan lainnya. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat Kota Makassar memiliki latar belakang etnis, itu suku bangsa Makassar di Kota Makassar, dalam berinteraksi, berkomunikasi langsung dengan para pelaku ekonomi menengah ke bawah tersebut menggunakan istilah atau sebutan Daeng sebagai panggilan terhadap mereka. Sesungguhnya, istilah Daeng dalam kebudayaan suku Makassar merupakan suatu sapaan atau gelar bagi orang-orang tertentu, baik itu orang yang dihormati dalam suatu kelompok sosial maupun orang yang berasal dari stratifikasi sosial atau setara dengan kaum bangsawan. Hal ini dapat menimbulkan sebuah ambiguitas mengenai makna sapaan Daeng yang dalam penggunaannya memiliki perbedaan yang signifikan antara masa lampau dan masa sekarang. Selanjutnya yaitu bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ditelah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kompleksitas penggunaan sapaan Daeng di Kota Makassar. Yang kedua, mengapa pada masa sekarang kata sapaan atau sebutan Daeng tersebut acap ditujukan pada para pelaku ekonomi menengah ke bawah. Bagian C, tujuan penelitian. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompleksitas penggunaan sapaan Daeng di Kota Makassar dan mendeskripsikan kata sapaan Daeng yang banyak ditujukan kepada masyarakat pelaku ekonomi ke bawah. Selanjutnya bagian D, manfaat penelitian. Setelah diperoleh simpulan yang ilmiah tentang makna penggunaan sapaan Daeng di Kota Makassar, secara teoritis, temuan penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan khasana keilmuan dalam kajian sosial semantik. Kajian ini bermanfaat khususnya dalam bidang makna dalam bentuk kata yang dapat menimbulkan reaksi tertentu dan akan menimbulkan arti yang berbeda pula jika dimasukkan dalam sebuah kalimat. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam upaya kepedulian terhadap kekhawatiran perubahan makna yang berakibat pula pada perubahan budaya penggunaannya. Bagian E, definisi operasional. Definisi operasional yang saya ambil variabel yaitu dua variabel. Yang pertama, perluasan makna dan sapaan Daeng. Perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu lексem yang disebabkan oleh faktor internal eksternal bahasa.
dalam konteks bahasa Indonesia. Misalnya, perluasan makna dapat terjadi karena akibat perbedaan lingkungan, akibat asosiasi, akibat tanggapan pemakai bahasa, dan akibat pemindahan jenis dalam pemakaian. Menurut Ullmann 1977 menyatakan perubahan makna juga dapat terjadi karena 6 faktor, yaitu yang pertama kebahasaan, yang kedua kesejarahan, yang ketiga aspek sosial, yang keempat aspek psikologis, yang kelima yaitu pengaruh asing, dan keenam kebutuhan terhadap kata-kata baru. Selanjutnya yaitu sapaan daeng. Sapaan daeng dalam kebudayaan suku Makassar merupakan suatu sapaan atau gelar bagi orang-orang tertentu, baik itu orang yang dihormati dalam suatu kelompok sosial maupun orang yang berasal dari stratifikasi sosial atas atau setara dengan kaum bangsawan. Hal ini dapat menimbulkan sebuah ambiguitas mengenai makna sapaan daeng yang dalam penggunaannya memiliki perbedaan yang signifikan antara masa lampau dan masa sekarang. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Bagian A, kajian teori. Deskripsi teori yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu sosiologistik, strata sosial, dan yang tercakup pengertian, tujuan, dan lain sebagainya. Tentu akan diurai satu persatu. Yang pertama, sosiologistik. Sosiologistik merupakan gabungan antara disiplin ilmu sosiologi dengan disiplin ilmu linguistik. Menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina mendefinisikan sosiologistik sebagai cabang ilmu linguistik bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi. Dengan objek penelitian, hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Selanjutnya, yang kedua, perluasan makna leksan. Perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu leksan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia, misalnya perluasan makna dapat terjadi karena akibat perbedaan lingkungan, akibat asosiasi, akibat tanggapan pemakai bahasa, dan akibat pemindahan jenis dalam pemakaian. Selanjutnya bagian B, hasil penelitian relevan. Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh seseorang. Maksud dari penelitian relevan adalah penelitian yang menggunakan objek kajian atau teori yang digunakan hampir sama. Penelitian yang relevan yang pertama dilakukan dengan penelitian ini adalah Ernawati Yeni 2021 dengan judul penelitian Perubahan Makna Kata Bahasa Indonesia di Media Sosial. Hasil yang ditemukan salah satu kedinamisan bahasa terjadi pada makna kata. Data dikumpulkan dengan teknik simak dan catat. Peneliti menyimak penggunaan kata-kata di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Kemudian mencatat kata-kata yang dianggap mengalami perubahan makna dan dianalisis. Selanjutnya, penelitian relevan lainnya yang pernah dilakukan oleh Indriani Suharyan dengan judul penelitian Analisis Bentuk Perubahan Makna dalam Takarir Instagram Mendikbud Nadiem, Makarim, Januari 2021. Hasil dari penelitian ini adalah merujuk pada perkembangan bahasa yang terjadi, maka perubahan makna memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai rasa yang ditimbulkan dalam suatu wacana, baik lisan maupun tulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh Akil Basiro dengan judul penelitian Perluasan dan Penyempitan Makna Kata Bahasa Jawa dalam Cerkat-cerkat Penjebar Semangat. Hasil dari penelitian ini adalah dalam majalah Penyebar Semangat dimuat beberapa tulisan-tulisan yang berbau sastra. Salah satu. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar. Makassar dengan cara melakukan penelusuran ke masyarakat yang berkedudukan di Kota Makassar.
Yang bagian B, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mengarah pada pendekatan etnografi Meloyong, Lexi J, dan peneliti ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam terkait perluasan makna kata sapaan Daeng dalam bahasa Makassar. Selanjutnya bagian C, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti terdiri dari yang pertama, teknik observasi. Teknik observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perluasan makna sapaan Daeng dalam bahasa Makassar. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fokus penelitian. Perluasan makna kata sapaan Daeng dalam bahasa Makassar pada masyarakat Kota Makassar. Yang ketiga, teknik dokumen yaitu pengumpulan data bahan pustakaan berupa jurnal buku yang berkaitan dengan fokus penelitian dan lain-lain sebagainya. Bagian D, teknik analisis data. Dalam analisis data, penelitian menggunakan analisis interaktif yang dikemukakan oleh Berman Mail. Proses analisis data ini menggunakan 4 tahap yaitu yang pertama, pengumpulan data, data collection. Analisis data pada tahap pertama, peneliti melakukan seleksi data, dokumen dari berbagai sumber dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang harus dijawab sebagai hasil penelitian. Bagian B, reduksi data, data reduction. Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian catatan yang sudah dikumpulkan dapat direduksi dengan merangkum dari hasil catatan yang didapatkan dan memilih hal-hal yang penting untuk diperoleh dalam bentuk data. Kemudian disusun lebih sistematis sehingga dapat mudah dipahami. Bagian C, penyajian data, data display. Penyajian data dapat menunjukkan kumpulan data dalam bentuk catatan singkat atau informasi yang didapat untuk mudah memahami apa yang didapatkan pada semua sumber dokumen. Bagian D yaitu penarikan kesimpulan, suatu proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian sehingga dapat ditentukan saran dan masukan agar mudah menyelesaikan masalah dalam penelitian. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fasabil haq, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.